Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai iman kepada Allah. Pendidikan Akidah Arab kelas 7 SMP Muhammadiyah 2 Karangkas. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Perintah untuk beriman kepada Allah terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136, dalam Surat Ali Imran ayat 179, Allah berfirman bahwa jika seseorang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, akan diberikan pahala yang besar. Dalam hadisnya, Rasulullah telah bersabda ketika beliau ditemui oleh malaikat Jibril yang menyampaikan pertanyaan tentang iman, Islam, dan ihsan. Nabi bersabda bahwa iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah berfirman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Quran Surat Ali Imran ayat 179. Iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana, yu'minu, imaman, yang berarti yakin, percaya, dan membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa iman bukan hanya percaya akan sesuatu, namun juga ada tindak lanjut dari kepercayaan tersebut. Jika kita hubungkan dengan iman kepada Allah, maka setelah kita yakin dan percaya kepada Allah dengan hati kita, kemudian dilanjutkan dengan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Dan yang akan kita bahas hari ini yaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Dalil nakli beriman kepada Allah. Setiap manusia telah ditakdirkan bisa mengakui adanya Allah, dan melalui akal pikiran manusia dapat membuktikannya. Namun, setiap manusia tetap memerlukan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis untuk membimbing manusia dalam mengenal Allah. Bukti nyata bahwa manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya,
rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Dari ayat tersebut membuktikan bahwa kita diperintahkan untuk beriman karena jika kita tidak beriman, maka akan menjadi orang yang tersesat. Dari ayat tersebut pula, kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasul dan kitab yang diturunkan Allah melalui para Nabi dan Rasulnya. Dalil akli beriman kepada Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang menguasai alam raya dan seisinya. Tidak ada satupun zat yang dapat menandinginya. Allah dalam menciptakan makhluknya yang berupa benda, manusia, hewan maupun tumbuhan tidaklah dengan tiba-tiba. Coba kalian perhatikan bagaimana proses penciptaan manusia yang bermula dari segumpal darah, kemudian meningkat dengan pelan-pelan menjadi seorang manusia. Begitu pula dengan tumbuhan, yang tumbuh berkembang mulai dari biji-bijian yang kecil dan berkembang menjadi semakin besar. Melihat proses penciptaan makhluk Allah ini tentunya akan membuat manusia menjadi semakin meningkatkan keimanannya dan membuktikan bahwa tidak ada zat lain yang dapat menandinginya. Manusia sebagai makhluk ciptaan terbaiknya telah dibekali dengan akal, maka seharusnya manusia menggunakan akalnya dengan baik dalam memahami tanda-tanda Allah di alam semesta ini. Bukti-bukti adanya Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya Al-Quran yang telah dijamin kebenarannya. Yang kedua, terciptanya alam semesta dan isinya. Yang ketiga, semua peristiwa alam yang terjadi seperti pergantian siang dan malam, pergantian musim, dan lain-lain sebagainya. Perbuatan yang mencerminkan iman kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan sebatas meyakini akan keberadaan Allah saja, namun juga dicerminkan dalam perbuatan sehari-hari dalam berhubungan dengan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang telah jelas bahwa iman kepada Allah bukan sekedar percaya akan adanya Allah, namun dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, menepati janji, melaksanakan puasa wajib, menolong orang yang kesusahan, menginfakkan sebagian hartanya, dan lain sebagainya. Berbuat baik kepada sesama manusia adalah keharusan bagi kita, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Hal terpenting dalam bermasyarakat adalah kita harus menjaga lisan kita dalam pergaulan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita selalu menjaga perkataan yang keluar dari lisan kita. Perkataan yang baik adalah cerminan dari kepribadian seseorang. Jika yang diucapkan adalah perkataan yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain, maka dapat dipastikan ia memiliki kepribadian yang baik pula. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah. Melalui iman kepada Allah tentunya akan memberikan banyak hikmah, kemanfaatan untuk diri kita sendiri. Iman yang terletak dalam kepercayaan seseorang akan memberikan hikmah, yaitu yang pertama, dapat menjadikan hati tentram dan jiwa yang lebih tenang. Seseorang yang meyakini adanya Allah dengan segala kekuasaannya harus menerima segala ketentuan dari Allah. Jika menerima dengan lapang dada, maka hati kita akan tentram dan jiwa jauh lebih tenang. Yang kedua, dapat membangkitkan semangat keberanian. Seseorang yang meyakini adanya Allah dengan sungguh-sungguh akan memunculkan sikap keberanian untuk
mengajak orang lain berbuat baik, dan mencegah terjadinya keburukan atau amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir yaitu dapat mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Allah akan memberikan ridho dan rahmatnya kepada seseorang yang memiliki keimanan dan ketaatan. Beriman kepada Allah berawal dari ketaatan seorang hamba kepadanya, sehingga Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada hambanya yang taat tersebut. Ya, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.